Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Rezi dengan RP terakhir 02 dari Prodi Inovasi Digital. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas membuat sistem library atau perpustakaan pada pelajaran dasar pemrograman dengan menggunakan OOP. Oke. Jadi yang pertama saya di sini menulis kelas buku. Kita mulai dengan kelas buku yang dimana akan mewakili setiap buku di perpustakaannya nanti. Di dalam kelas ini kita membuat metode init sebagai konstruktor. Konstruktor ini akan menerima dua parameter, yaitu judul dan penulis. Jadi ketika objek buku dibuat, parameter ini akan disimpan dalam atribut self judul dan self penulis seperti itu. Nah, selain itu juga saya menambahkan atribut dipinjam di sini dan mengatur nilai sebagai false, yang dimana untuk menandakan bahwa buku tersebut tuh belum dipinjam gitu. Dan terakhir di sini menambahkan juga pakai str atau string, yaitu untuk mengembalikan informasi buku sebagai teks, judul dan penulisnya. Metode ini tentunya bakal berguna jadi ketika kita ingin mencetak atau menampilkan informasi buku dengan rapi seperti itu. Nah, setelah itu di sini juga ada anggota. Ini pakai kelas anggota. Kelas anggota digunakan untuk mewakili anggota perpustakaannya nanti. Di sini juga pakai init yang menerima parameter dari nama doang. Nama anggota akan disimpan dalam atribut self nama. Seperti itu. Di sini juga menambahkan string untuk mengembalikan nama anggota sebagai teks. Jadi kita bisa nampilin informasi nama anggota itu dengan mudah gitu nanti. Di sini juga ada perpustakaan, kelas perpustakaan, yang dimana ini tuh merupakan istilahnya pusat gitu lah dari sistem ini, yang nantinya bakal ngelola buku, anggota, serta proses peminjaman sama pengembalian bukunya nanti gitu. Nah, di sini ada 3 self database buku, yaitu dijadiin list kosong untuk menyimpan semua bukunya, dan ada self database anggota buat nyimpan nama-nama anggotanya nanti, dan self buku dipinjam untuk melacak buku apa aja nanti yang dipinjam oleh para anggota perpustakaannya seperti itu. Nah, di sini pakai def, pakai tambah buku. Jadi nanti metode ini nih ditambahkan buku baru ke database buku gitu. Jadi metode ini tuh nanti bakal nerima judul sama penulis. Jadi nanti kita ngebuat objek buku baru dengan menulis judul sama penulisnya gitu. Nah, nanti buku barunya itu ditambahkan ke self database buku yang ini seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada hapus buku. Jadi metode ini tuh buat ngehapus buku dari database berdasarkan judulnya. Jadi nanti ketika kita pengen ngehapus buku, kita masukin judulnya, nanti bukunya bakal kehapus dari database kita seperti itu. Jadi ketika nanti misalkan udah dimasukin bukunya dan kita pengen hapus dari self database buku yang tadi ini, nanti bakal konfirmasi dulu, akhirnya bisa dihapus seperti itu. Kalau judul buku yang nggak ditemuin, nanti bakal ngeprint buku tidak ditemukan. Oke, kita lanjut ke bawah. Di sini ada dev tampilkan buku. Jadi ini tuh buat nampilin buku apa aja yang ada di perpustakaan. Kalau ternyata bukunya belum terdaftar di perpustakaannya, nanti bakal ngeprint tidak ada buku yang tersedia di database. Kalau belum dimasukin nanti akan ada muncul tulisan tidak ada buku tersedia di database. Nah, kalau udah udah dimasukin tapi judul bukunya tidak sesuai dengan yang sudah didaftarkan, akan ngeprint buku yang tersedia di perpustakaan. Kalau nanti kita meminta untuk database buku, jadi nanti bakal muncul judul-judul buku apa aja yang ada di perpustakaannya seperti itu. Nah, nanti jika buku sedang dipinjam, maka akan juga keluar status dipinjam. Nah, kalau tidak dipinjam akan muncul tersedia. Kita pakai if else di sini. Nanti bakal ngeprint. Jadi di sini buku sama statusnya seperti itu.
Nah, di sini juga saya menambahkan anggota di sini. Jadi nanti masuknya ke database. Jadi nanti anggota itu dibuat pakai nama. Jadi nanti pakai nama dan objek anggota baru tuh bakal ditambahin ke self database anggota yang ini seperti itu. Jadi namanya kita ngisi sendiri gitu. Namanya yang setelah kita isi nanti. Jadi bakal masuk ke database seperti itu. Di sini ada lanjut metode untuk meminjam buku. Jadi metode ini tuh memungkinkan nanti anggota buat meminjam buku seperti itu. Jadi pertama ngecek dulu apakah anggota ini terdaftar atau belum seperti itu. Jadi kayak nanti kan ada pendaftaran dulu. Jadi ngecek dulu apakah ada di daftar anggota. Jika tidak ada, di sini pakai if else juga. Jika tidak ada, anggota tidak ditemukan. Daftarkan anggota baru terlebih dahulu. Jadi mereka harus mendaftarkan terlebih dahulu di perpustakaan ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya nih. Metodenya yang untuk meminjam buku. Apakah buku ada dan tersedia? Jadi cek dulu di sana apakah bukunya ada dan belum dipinjam gitu. Kalau ada, ubah status dipinjam pada buku menjadi true. Dan di sini true. Dan catat peminjam di self buku peminjam di sini. Seperti itu. Kita lanjut ke metode yang selanjutnya, itu untuk mengembalikan bukunya itu sendiri. Jadi metode ini tuh tentunya berguna untuk nanti anggotanya itu mengembalikan buku yang sudah dia pinjam seperti itu. Jadi jika buku ada pada self buku dipinjam, ketika statusnya dipinjam, jadi ubah status dipinjam menjadi false dan hapus catatannya menjadi buku underscore dipinjam seperti itu, agar nanti bukunya tuh sudah tidak ada status dipinjam seperti itu karena sudah di false kan juga kan. Kita lanjut ke yang terakhir di sini. Di sini pakai elif pakai if else seperti itu aja. Yang 3 ini simple. Di sini terakhir tentunya ada fungsi main. Fungsi ini tentunya adalah menu utama yang menyediakan pengguna tuh untuk berinteraksi dengan sistem perpustakaannya. Ini bisa dibilang ini lumayan krusial juga karena semuanya ada di sini untuk nanti memunculkan pilihan-pilihan yang di sini seperti itu. Jadi di sini buat objeknya dulu perpustakaan, habis itu pakai loop while untuk menampilkan pilihan menu sampai pengguna memilih opsi untuk keluar. Opsi untuk keluar tuh nanti ada di opsi 7, keluar dari sistem perpustakaan. Seperti itu. Jadi nanti akan keluar sesuai yang kita pilih. Kita coba di sini mungkin run. Di sini kita pilih satu tambah buku. Akan keluar masukkan judul buku. Misalkan judul buku saya ingin memasukkan yang katanya cemara. Di sini akan disuruh juga untuk masukkan penulisnya. Penulisnya misalkan saya tulis Fania Winola. Nah, buku yang katanya cemara Fania Winola oleh Fania Winola ditambahkan ke database. Maka dari itu kita juga bisa lihat database buku tersebut ketika kita memilih angka 3. Nah, buku yang tersedia perpustakaan yang katanya cemara oleh Fania Winola tersedia. Mungkin kita coba untuk menambahkan anggota baru di sini. Kita pilih opsi yang keempat. Masukkan nama anggota misalkan Azizi. Nah, anggota Azizi tambahkan ke database. Ketika kita ingin meminjam buku, coba kita tes komen yang 5, pinjam buku. Masukkan nama anggota Azizi. Masukkan judul buku yang ingin dipinjam, yang katanya cemara. Nah, buku yang katanya cemara telah dipinjam oleh Azizi. Kita coba misalkan pinjam buku tapi dengan tidak nggak pakai nama Azizi karena belum didaftarkan itu. Coba masukkan nama anggota, misalkan saya di sini Virus. Nah, buku yang ini pinjam yang katanya cemara. Nah, anggota tidak ditemukan, daftarkan anggota baru terlebih dahulu. Maka dari itu harus didaftarkan terlebih dahulu, ditambah anggota baru di sini.
kita coba ingin mengembalikan buku yang itu di pilihan ke-6. Masukkan judul buku yang ingin dikembalikan, yang katanya Cemara. Coba kita masukkan. Nah, buku yang katanya Cemara telah dikembalikan oleh Azizi. Coba kita ingin mencoba yang kedua, yaitu untuk menghapus bukunya. 2. Buku yang ingin dihapus yang katanya Cemara. Buku yang katanya Cemara dihapus dari database. Dan kita juga bisa memilih opsi yang ketujuh, yaitu keluar. Jadi keluar dari sistem perpustakaan tersebut. Mungkin sekian sistem perpustakaan yang simpel dari saya. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf jika ada kesalahan.